Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Difki Adistian dengan NPM 235001066 kelas A Agroteknologi. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang pH tanah, kejenuhan basa, dan unsur hara. Nah, untuk pertama ada pH tanah. pH tanah ini merupakan, singkatan pH tanah ini adalah potential of hydrogen. Nah, pH tanah adalah suatu standar pengukuran tingkat keasaman atau kebasahan suatu lahan atau tanah. Nah, pH tanah dapat didefinisikan sebagai logaritma negatif dari konsentrasi ion hidrogen. Skala pH bersekitaran dari 0 hingga 14, yang dimana pH 7 ini sebagai titik netral. Untuk 0 sampai 6 ini adalah asam dan 8 sampai 14 adalah basa. Nah, 7 ini adalah netral. Nah, dengan mengetahui kadar pH dalam tanaman ini, kita dapat menentukan tanaman apa saja yang dapat ditanam. Karena setiap tanaman memiliki karakteristik dan kebutuhan pH yang berbeda-beda. Nah, next, ada jenis-jenis pH tanah. Yang pertama ada pH netral. pH netral ini berada pada angka 6 sampai 6,5 hingga 7,8. Yang tingkat keasam basaan ini merupakan pH ideal karena mengandung senyawa organik, mikroorganisme, dan unsur hara dan mineral dalam kondisi yang optimal. Biasanya tanah ber-pH netral ini cocok digunakan untuk bercocok tanam. Nah, beberapa tanaman seperti ubi kayu optimal ditanam pada tanah ber-pH 4,5 hingga 8. Dan cabai memerlukan pH tanah antara 5,6 hingga 7,2. Nah, terus ada pH asam. Nah, pH asam ini biasanya dimiliki oleh tanah gambut yang cenderung mempunyai kandungan hidrogen, aluminium, dan belerang tinggi. Pada kondisi pH asam ini, biasanya tanaman tidak mampu bertumbuh dengan baik karena zat hara tidak diserap oleh tumbuhan secara optimal. Nah, untuk mengurangi kadar asam ini, kita dapat melakukan dengan pemberian doloid atau kapur pertanian. Ketika kita menemukan suatu lahan ber-pH asam, kita dapat menetralkan si tanah itu dengan doloid atau kapur pertanian. Nah, terus ada pH basah. Nah, tanah dengan pH basah lebih banyak mengandung zat kapur dan umumnya terdapat di daerah pesisir pantai. Nah, selain itu, tanah basah juga memiliki kandungan ion magnesium, kalium, kalsium, dan natrium lebih tinggi. Kondisi basah yang tinggi tidak baik untuk tanaman, sehingga kita dapat meminimalisir dengan memberikan kapur gimsum. Nah, untuk menetralkan pH basah ini dengan kita memberikan kapur gimsum. Nah, pH tanah ini sangat penting karena larutan tanah mengandung unsur hara seperti nitrogen, kalium, dan fosfor, di mana tanaman membutuhkan dalam jumlah tertentu untuk tumbuh, berkembang, dan bertahan terhadap penyakit. Nah, terus ada hubungan pH dan kejenuhan basa. Nah, pH tanah dengan kejenuhan basa ini sangat erat karena semakin tinggi kejenuhan basa artinya didominasi oleh kation-kation basa, sedangkan sedikit jumlah kationnya maka didominasi oleh kation asam. Nah, terus ada unsur hara. Unsur hara adalah sebuah sumber nutrisi atau makanan yang dibutuhkan oleh tanaman seperti makhluk hidup lainnya. Tanaman juga memerlukan nutrisi yang lengkap dalam kelangsungan pertumbuhannya. Nah, terus ada unsur hara esensial, yang dimana unsur hara esensial adalah unsur kimia yang dibutuhkan oleh tanaman untuk menunjang pertumbuhan dan perkembangannya. Unsur hara esensial ini berdasarkan tingkat kebutuhan tanaman dibedakan menjadi 3, yaitu ada unsur hara basic, unsur hara makro, dan unsur hara mikro. Nah, kita di sini akan lebih ke mikro dan makro ya, unsur hara mikro dan makro, yang dimana macam-macam unsur hara. Untuk unsur hara makro, yaitu unsur hara yang dibutuhkan tanaman dalam jumlah besar,
Nah, jadi unsur hara makro ini dibutuhkan oleh tanaman ini dengan jumlah yang besar, yang dimana unsur hara makro terdiri oleh nitrogen, di mana nitrogen ini berfungsi untuk merangsang pertumbuhan vegetatif tanaman secara keseluruhan, khususnya pertumbuhan akar, batang, dan daun. Nah, terus ada sulfur atau belerang. Sulfur belerang ini berfungsi berperan dalam pertumbuhan bintil akar, membantu pertumbuhan anakan tanaman. Nah, terus ada magnesium. Magnesium ini berperan dalam pembentukan zat hijau daun klorofil, karbohidrat, lemak, dan senyawa minyak yang dibutuhkan tanaman. Nah, terus ada fosfor. Ada fosfor, ada kalsium, di mana kalsium ini berfungsi untuk merangsang pertumbuhan bulu-bulu akar, mengeraskan batang tanaman, dan merangsang pertumbuhan biji. Nah, dan terakhir ada kalsium. Kalsium berfungsi untuk membantu pertumbuhan protein dan karbohidrat. Nah, yang tadi fosfor belum kejelasin berfungsinya untuk apa. Fosfor ini berfungsi untuk merangsang pertumbuhan akar, khususnya akar, benih, dan tanaman muda. Nah, untuk mikro ini berbeda dengan makro. Mikro ini dibutuhkan oleh tanaman, sangat diperlukan tanaman sangat sedikit. Dan ketika unsur hara mikro ini lebih banyak, dapat merusak tanaman. Nah, yang dimana mikro ini mengandung tembaga, boron, besi, manga, seng, serta molybdenum, yang dimana gunanya untuk penyusunan jaringan tanaman sebagai katalisator, mempengaruhi proses oksidasi dan reduksi tanaman, membantu mengatur kadar asam, mengaruhi nilai ostomik pada tanaman. Nah, jadi makro ini dibutuhkan lebih banyak dibandingkan mikro. Kalau lebih banyak mikro dapat merusak si tanaman tersebut. Nah, terus mengukur pH tanah. Mengukur pH tanah ini cukup mudah ya, dengan cara menggunakan pH tanah dengan pH meter. Yaitu cukup dengan menusukkan ujung alat pH meter pada keempat titik lahan dan satu titik tengah lahan. Hasilnya, nah terus kan ada hasilnya. Nah, dari 4 lahan tersebut di lahan tersebut kan menunjukkan angka masing-masing. Nah, terus dirata-ratakan. Nah, jadi itulah pH di suatu lahan tersebut. Nah, untuk meningkatkan pH, ketersediaan unsur hara dan kesuburan tanah, kita dapat menggunakan penggunaan pupuk dengan sesuai kebutuhan. Nah, dengan cara memastikan penggunaan pupuk sesuai dengan kebutuhan tanaman dan tanah untuk mencegah kelebihan dan kekurangan unsur hara yang dapat mempengaruhi pH. Jadi, si unsur hara dengan pH ini sangat berhubungan ya, karena si pH tanah memengaruhi si unsur hara. Nah, terus kita dapat dengan praktek konservasi tanah dan menerapkan teknik konservasi tanah seperti penanaman legnum, rotasi tanaman, dan penggunaan mulsa organik untuk memperbaiki struktur tanah, minimalkan erosi dan memengaruhi pH secara positif. Nah, kita juga bisa pengendalian keasaman tanah jika
jika yang tadi yang di pH asam ya, ketika kita menemukan suatu lahan yang ber-pH asam, kita dapat menaburkan kapur pertanian untuk menetralkannya. Nah, kalau basah kita bisa dapat menggunakan kapur gimsum. Mungkin sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.